Masalah ada. Gue tahu tuh itu. Nih, Bapaknya Hafiz Kulhu, anaknya Hafiz Quran. itu bahagia bro. Iya benar. Ini gue jadi inget nih. Lu mau nggak ada cewek habis Quran juz 30 habis Quran. Bukan Dia dulu ngomong gitu habis Quran juz 30 itu cuma satu juz. Fokus ke keburukannya ya akan jelek terus orang itu gitu. Tapi ketika kita fokus pada kebaikannya, oh ternyata dia tuh penyayang, oh dia tuh ini ya. Jadi akan ketutup tuh keburukannya gitu. Nah Makanya itu di Al-Quran tuh jadi apa namanya? Ketika kita ini jadi kita lebih bersyukur kan. betul. Nah, masuk hadis tuh la in sakartum la azidannakum, ya kan? Ayat Quran. Oh ya, ayat Quran, sorry, ayat Quran ya kan? Salah ayat Quran, ya kan? Nah, makanya kita sering bersyukur, Ini Ustaz ya kan? Makanya harus beristad. Pembedanya jelas seperti itu. Berbeda jelas. Nah, aku yang Ustaz. Bukan siapa yang paling banyak berkorban, tapi siapa ya. Kita harus mencari konsisten nih, saling jaga perasaan suami istri Saling tadi. berkorban. Saling berkorban, Saling ya berkorban. kan? Tapi emang kenyataannya sekarang banyak yang istri yang paling banyak berkorban kan. Kalau ngelihat curhat-curhat tadi itu. Ya kan? Iya juga ya. Iya. Betul. Kita kan nggak tahu. Kita di luar, di kantor, di jalan, Iya. kita nggak tahu apa yang istri pikirin. Coba gitu. kita tanya ke dia. Nah. Kira-kira menurut lu, Relate ke menurut lu kira-kira Iya. beratan tugas lu keluar atau istri dalam rumah? Anyway, gue baru nemu quotes baru nih. Ini dari Syekh. Apa namanya? Kurang lebih ininya seperti ini nih. Apa terjemahannya? Kebahagiaan sebuah rumah bukan terletak pada luas bangunan ya, atau kemewahan perabotnya, melainkan pada kelurusan akhlak para penghuninya, pada kasih sayang dan saling menghormati di antara mereka, serta pada kemampuan menghadirkan keceriaan dan kehangatan. Nah, ini yang terusannya yang paling kena di gua adalah kalimat lanjutannya, semua itu bisa diwujudkan oleh kedua orang tua dengan sedikit usaha, asal disertai kesadaran dan ketulusan. Asik. Nih jadi kita bahas masalah kebahagiaan rumah tangga nih. Asik. Sekarang nih. Anjay, prima mainnya Syekh sekarang. Beda sekarang. Syekh Fulan. Tapi bukan Syekh. Syekh Gufron. Kita pakai bahasa semut kalau pakai Syekh Gufron. Agak susah gua terjemahinnya. Nah, pertanyaan yang tadi nih, lanjutan yang tadi pertanyaannya adalah kenapa hal yang kelihatannya sederhana ini justru sering jadi yang paling sulit dijaga? Ya kan? Apakah karena emang perilaku penghuni rumah dalam hal ini keluarganya, atau emang di zaman sekarang ini udah mulai bergeser nih karena tuntutan ekonomi yang makin berat, gaya hidup, medsos, orang hidup pakai standar medsos nih, gitu loh. Atau karena pemerintah juga ada aja kebijakannya. Ya gitu. Mungkin juga ada tukang bakso mas kita sini. Oke, nah itu kira-kira itu yang mau kita bahas nih. Apa namanya, banyak orang yang bertahan sekarang ini, pasangan suami istri ini bukan karena bahagia, tapi jadi karena terbiasa aja gitu. Rutinitas sehari-hari, gue sama istri gue yang bangun pagi, bangunin anak, sekolah, nyiapin anak, udah kerja gitu. Tapi gue yakin Rutinitas kayaknya gitu. nggak cuma masalah rutinitas ya. Tapi sebenarnya ada apa ya? Ada poin yang memang secara tidak disadari itu jadi pegangan gitu. Sehingga memang rumah tangganya jadi langgeng gitu kan. Berarti ada Jadi nilai di ada situ. nilainya sebenarnya yang dipegang gitu, ada value yang dia pegang Oke, tanpa disadari. jadi berjalan aja Jadi gitu. berjalan. Nah, Oke. makanya kayaknya harus mulai didefinisi kebahagiaan rumah tangga itu apa gitu. Kan mungkin orang beda-beda kan kebahagiaan rumah tangga, ada yang mungkin Iya, mikirnya pasti. tentang materi atau tentang Standar, sifat apa namanya? Value-value yang sifatnya batiniah gitu kan. Nah, Nah, kita kalau menurut antum apaan? ngobrol jujur sekarang. Kebahagiaan rumah tangga tuh definisinya apa gitu? Standarnya apa gitu? Situasi di mana kita semua nih anggota keluarga nih bisa selalu happy, terus seneng, ngerasa dihargai, merasa didengarkan, dan setiap ada problem tuh kita sama-sama nyari solusi gitu. Oke. Berarti emang ini bukan tentang materi ya, Bukan. tapi justru lebih ke rasa gitu ya, menghadirkan rasa gitu kan. Yang baru-baru ini ada alamin itu jadi
kan kita kadang hidup tuh ada ekonomi kita lagi bagus banget, ada Oke. yang lagi Upside upside down lah ya kan. Namanya juga hidup ya kan. Nah, ketika kita lagi bagus banget, jalan-jalan kemana hampir tiap bulan pasti ada aja pergi lah. Oke. Ada juga misalkan keluar negeri juga gitu kan. Nah, terus pas ketika lagi ekonomi di bawah, tiba-tiba istri bilang, "Yang, kita pergi ke taman yuk. Anak-anak bisa kok bahagia juga main di taman." Oke. Dan itu ternyata dengan gua mencoba melapang hati gua menurunkan ego gua, pas ketika gua bawa anak-anak tuh main ke taman segala macam, gua ikut lari-larian segala macam, ternyata gue sendiri juga happy gitu. Oh, Dan ternyata, oh iya bener, kebahagiaan itu sederhana. bukan bukan tentang materi, tapi kesederhanaannya itulah yang sebenarnya kita tuh kadang gengsi ya kan, wah keluar teman ini udah pergi keluar ke Jepang, ini kemana ini kemana, Iya. kita harus liburan juga nih. Kadang-kadang kayak gitu juga tuh yang Nah, itu kan membuat dari berarti kan ada standar sosial media yes mungkin kita melihat ya benar kan orang gitu. lain Padahal sampai sini nih. Ada pengaruh itu ya? Ya, Padahal iya. sebenarnya anak-anak kita, istri kita tuh nggak perlu itu juga sebenarnya. Dengan ke taman aja mereka udah happy gitu loh. Iya. Misalnya jajan ke Indomaret mereka udah happy. Yang penting kan yang nganterin kan kita, milih mana gitu segala macam. Tapi BTW suara antum Jadi sedih berat Jadi berat banget kayaknya nih. Hindari dalam hati. Iya, enggak. Ini kan yang aneh alamin. Ini jadi based on true story ya. Yang antum angkat tuh yang tadi tuh yang kemana ke luar negeri kemana gitu ya kan. Aneh juga hampir mau ikut ini, mau merebutkan Greenland juga ini sekarang. Pas lagi ngomong taman, beratnya ini taman singa. Iya, tamannya di mana nih? Iya kan di Marina Bay Sands. Ke taman surga aja. Kajian maksudnya. anjir. Masuk. Ini biasanya kan kita berempat ya, dengan satu teman kita nih Om Wira. Sekarang kita kedatangan lagi satu tamu. Ini Abang, jangan Abang. Om lah, Om tua Oh banget. iya, ini belum tuh. Oh, deh. Iya. Dulu Om ya benar. Gue Pade. Novan. Ini Abang Novan nih. Ini Abang Novan seorang praktisi santet. Oh, praktisi film. Dia eksekutif produser di banyak film. Nah, kita kebetulan dapat jadwalnya beliau nih. Sekaligus ini yang sudah mengalami Pasang pengalaman surut. hidup Oh, yang betul. Namanya tadi kan dibilang namanya juga hidup ya kan. Oh, Kadang di iya. atas, kadang di Bali. Kan Bali. Iya. jadi kalau definisi antum tentang kebahagiaan berdasarkan pengalaman antum itu ya Karena sederhana. ya. Oke. Nah, itu total udah pernikahan berapa tahun? Kalau Oscar kan kita udah tahu Alhamdulillah yang kali ini udah lebih dari 5 tahun. lebih dari 5 tahun. Udah melewati lima Fase tahun. bermasalah berbahayanya. Oh, berarti yang kali ini berarti ini yang kedua ya? Gak usah ketawa lu dul. Belum 5 tahun dulu ya? Siap-siap tuh. Alhamdulillah di ruangan ini yang udah nikah 2 kali baru saya. Oh. Kan 2 kali dodol. Dengerin. Lo harus keluar negeri dulu baru bisa ngerasain nikmatnya di Alfamart. Nggak boleh nyebut nama produk ya. Nah, kalau Oscar gimana nih, Bro? Apa ya? Kebahagiaan apa ya? Kebahagiaan ya Nggak harus 2 kali dulu dong buat menjalani kebahagiaan. Alhamdulillah. Kebahagiaan ya apa yang kita rasa dengan tidak memiliki Ekspektasi. kesulitan mungkin. Oh, Tidak merasakan kesulitan. Menurut gua itu masuk ke dalam kategori kebahagiaan. Oke. iya, ada benernya. Contoh misalkan ngelihat anak tidak memiliki kesulitan dalam ujiannya, bahagia. Kan kita apalagi sebagai orang tua nggak bisa ngapain, ikut belajar nggak bisa, Iya. ini bantu jawab ketika ujian nggak bisa, Iya, gitu ya betul. kan. Kalau tantangan pasti ada. Tantangan pasti ada, Heeh, tapi betul. dia tidak kesulitan. Tidak kesulitan, kebahagiaan. Oke.
kebahagiaan. Adapun nanti hasilnya seperti apa kan lain cerita. Hasil akhir hasil akhir. Yang penting dia Tapi bisa dalam proses dia bilang dia belajar, yang dia pelajarin ternyata keluar ujiannya ya bisa lah pokoknya gitu. Bahagia itu. ada obstacle, Ada dia bisa obstacle bisa itu. melewati. Betul. Bahagia itu. Terus, Nah, di konsep yang sama sebenarnya termasuk di hidup gue sendiri juga. Masalah ada. Gue tahu tuh itu. Eh, Bapaknya Hafiz Kulhu, anaknya Hafiz Quran. itu bahagia bro. iya benar. Ini gue jadi inget nih. Lu mau nggak ada cewek habis Quran jus 30. Habis Quran. Bukan Dia dulu ngomong gitu. Habis Quran jus 30. Itu cuma satu jus. Habis Quran. itu ya apa namanya, nggak perlu harus melulu kita punya uang buat jalan, buat makan enak, buat ngebahagiain keluarga konsepnya ya. Tapi yang kecil-kecil itu tadi ngelihat yang ya anak nggak berantem sama temennya. Kalaupun berantem sama temennya, dia tahu caranya buat memperbaikin itu gitu kan. Yang sehari-hari kita hadepin aja gitu. Nah kalau gua kan baru 8 tahun nih pernikahan. Yang paling lama di sini Oscar nih. Antum berapa tahun, Ustaz? 6, 5, 6, 7. 7. 6 ke 7. 7. Ini 8 ke 9. Selamat berarti nih antum. Nah, Selamat berarti nih antum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. tapi kadang-kadang kayak misalnya gue sekarang 8 tahun aja, Lagi berat-beratnya. enggak juga. Enggak juga. Ini ada benernya. Boleh gue buka gak sih? Ya itu tahun keempat. Tahun kelima. 3 tahun lalu. Enggak, itu tahun keempat lah itu. Itu tahun keempat. Karena 2021 itu 4 tahun yang lalu. 6. Ya gitu lah. Sampai lu diomelin di DOI kagak inget kan lu? Ingat dong. Oh inget ya. Ingat dong. Masih dibacotin lagi di bandara. Udah jangan dibuka. Ya jadi intinya begitulah. Gue mau sharing nih bro. Gue mau sharing. Alhamdulillah Allah menijabah doa aneh di saat aneh waktu masa-masa sendiri. Jadi aneh tuh ada doa, salah satu doanya tuh, ya Allah berikanlah hamba istri dan anak-anak yang qurrata ayun. Nah itu the best banget bro. Itu sendiri masa jeda Waktu sebelum nikah lagi. sebelum nikah lagi. Oke. Alhamdulillah sekarang tuh kayak, misalnya gue lagi penat banget nih, pulang kantor, buka pintu, Hilang tuh. Assalamualaikum. Tahu anak-anak tuh kerucul-kerucul lari, papa gitu, langsung peluk aneh, cium-cium segala macam. Wah itu, Papa jadi kuda gitu. iya benar. Nah itu, Padahal papa bukan Nah, itu. kuda. itu tuh the best banget bro. Itu the best banget. Itu nikmat banget yang Iya. ya lu nggak perlu lah lu bawa mereka keluar negeri segala macam. Begitu aja tuh udah bahagia banget bro. Iya, betul. Serius beneran. Itu the best lah. Dan doa itu penting. Iya. Karena lu nggak tahu. Itu tadi kapan yang lu bersandar dijabah kepada itu. Allah ya kan. Bersandar hanya kepada Allah, bukan Iya. bukan tembok atau dinding. Betul. Tuh, itu barusan ada terus. Nah, Masuk terus dari bisa. tadi. Iya, jangan nyandar. Gini. Nah, jadi lu berarti emang nggak cocok pakai mobil, pakai Supra itu tadi. Nggak nyender soalnya. Iya, betul. Nah, tadi kalau misalnya kita bilang bahagia itu, ya kan ada orang yang masa-masa sulit tadi kan kayak sendiri gitu kan, bawaannya ngeluh dong pasti. Nah, yang Pasti. sekarang banyak trennya nih, kita kan nambah tiap saat itu nambah ada platform media baru. Kayak dulu cuma ada Facebook, ada Instagram, Twitter. Dulu orang kan rame tuh di Twitter tuh yang entah ngomongin apa, terus ada cewek yang tiba-tiba curhat, ada istri yang tiba-tiba mengeluhkan masalahnya. MRC udah lama banget bro. Friendster. Zaman lu banget tuh. Orang-orang tua banget. Nah, apakah sekarang kayak ASL please. Aduh belum zamannya, aduh belum lahir. Nah itu kebiasaan orang ya, nggak cewek, nggak cowok, nggak suami, nggak istri nih. Ada juga kan tipikal suami yang begitu tuh, mungkin yang gue bilang lenje ya. Laki-laki. Kalau perempuan emang tempatnya ngeluh dah tuh. Iya. Tempatnya. Kebiasaannya begitu. Nah, tapi sering mereka curhatinnya itu masalah keluarga atau apa di sosial media tuh. Laki nih. Iya perempuan lagi bahas dulu perempuan. Kalau laki mah udah gua anggap najis lah gitu. Iya beneran. Ngapain lu ngeluh di sosial media? Sosial media tuh laki pamer aja gitu. Nah kalau ngeluh tuh aneh. Nah kalau perempuan nih, terutama yang istri, itu ngeluhin masalah dia sehari-hari bahkan gitu di sosial media tuh kan. Kita bacanya nggak
enak ya, gitu kan. Jadi kita mengetahui aib orang, aib rumah tangganya, seolah-olah dia nggak bahagia, walaupun kita nggak tahu ya, apakah itu beneran dia nggak bahagia atau Hmm, beneran beneran dia posisi itu. Nah, iya. itu hal-hal kayak gitu tuh yang jadi pemicu kalau istri yang aktif di sosial media ataupun emang dia melepas sekedar penatnya di sosial media terus Hmm, ke-scroll masuk ke timeline-nya dia yang begitu tuh, hmm. gitu. Itu kan jadi Itu kebawa pulang biasanya jadi kalau iya. cewek-cewek begitu sebenarnya apa ya masalahnya ya? Nah, ntar lu aneh mau tanya Bib. Dari sisi apa yang namanya? eh Keilmuan background Seseorang. ustapan antum. Oh, Hah. Itu Ini Ustadz ini. Gue baru tahu gue. parah. Lama bisa cerita dulu deh. Parah. ini tuh media ini kan sering terjadi dan banyak terjadi nih yang baru Nah, juga. fenomena kayak tadi. Fenomena ini. Nah, Itu tuh ininya apa ya? Pencetusnya atau apa? Bukan jangan mencetusnya. Eh pemicu. bukan memicu. Bukan justru bukan apa dari si roh kah itu tuh kayak gitu Oh, pernah ada kah pernah atau terjadi nggak di kan orang-orang media itu? sosial ini kan sekarang ya tapi kan yang sejenis mengganggu seperti media sosial ini kan sebenarnya aneh yakin dari dulu kan ada itu Berulang ada aja nggak sih? gitu Nah, kan. hanya berulang aja Sekarang kan dulu tuh ada nggak dimudahkan sih ini. Iya. Dulu saya sebar brosur. anjir zaman Rasul men Zaman Rasul Enggak, ini apa sih? Yang brosur itu loh. Sebar. ada emang. gitu maksudnya Ya itu. ada jadi Said mau jadi kayak istrinya si Fulan gitu Nah, jadi gitu Oh, atau standar hidupnya ngelihat dari gitu itu tuh ada nggak sih iya mungkin nggak perlu sampai ke mengulik ke siroh gitu ya. iya atau apalah Tapi misalnya kayaknya kalau secara ilmu kejiwaan gitu kan. nah ini nggak mau dari ilmu kejiwaan dulu justru dari mereka itu dulu dinasihatinnya gimana sama Rasul gitu maksudnya Oh, iya kalau Rasul pernah ngomong gini kan. Eh apa namanya? Salah satu nasihat Rasul kan dalam suatu majelis aneh lupa waktu itu momennya lagi Idul Fitri, sholat Id gitu kan, atau hmm. lagi majelis biasa lah gitu. Tapi intinya Rasulullah ngasih ceramah umum, ada laki-laki, ada wanita gitu kan. Tapi setelah selesai ceramah umum tuh beliau datang ke sisi wanita wanita untuk secara khusus gitu. Oh, dia datengin nih. Datengin langsung. Artinya ini ceramahnya ini khusus nih buat wanita gitu kan. Hmm. Rasulullah ceramahnya bukan ceramah sih lebih ke Nasihat. nasihat untuk ngamalin sesuatu gitu. Nasihatnya adalah ayo kalian para wanita banyak-banyaklah bersedekah gitu kan. Kenapa gitu kan? Kenapa harus disuruh banyak bersedekah? Ada alasannya Rasulullah. Karena kalian itu para wanita sering banget apa namanya? Mengingkari kebaikan para suami gitu kan. Kagak bersyukur lah intinya begitu. Ya, ya. Nah, ini kan panjang berarti kayaknya Rasulullah ada menangkap ada sebuah fenomena gitu kan. Cewek-cewek tuh mungkin sering ngumpul sama sama apa namanya, temannya sama temennya terus ngomongin apa gitu kan atau memang ada cerita-cerita dari beberapa sahabat para suami gitu kan yang Yang memang nyampe ke Rasulullah. sampai ke Rasulullah oh istri saya apa namanya ngeluh begini begitu gitu-gitu kan. Nah, sehingga Rasulullah nyuruh bersedekah. Kenapa? Alasannya tuh kenapa jadi solusinya tuh bersedekah? Dengan bersedekah para wanita bisa belajar untuk mudah bersyukur gitu loh. Bukan untuk mudah bersyukur sebenarnya. Hmm. Ada usaha yang dikeluarkan kan pada dasarnya kan yang nyari nafkah, kemudian memberikan nafkahnya kepada keluarga itu kan Keluarganya. laki-laki gitu kan. Iya. Sehingga laki-laki tuh sense untuk merasa gue harus banting tulang, gue harus bisa membahagiakan orang itu lebih Lebih kerasa mungkin lebih gitu loh, besar, iya. lebih nyata gitu Iya. loh. Bukan kita menafikan perempuan nggak punya sense itu, tapi kalau laki-laki lebih mudah gitu loh nangkepnya gitu kan. Nah, Kita kalau bicara perempuan generalnya ya sebagai mm-mm. seorang laki-laki. Makanya Rasulullah nyuruh para wanita untuk banyak bersedekah gitu kan. Nah, mungkin dari situ kalau kita tarik lebih dalam, Rasulullah membaca ada fenomena itu. Dan itu mungkin berkaitan juga dengan ilmu kejiwaan bahwasanya namanya wanita itu ya yang sering kita ini kodratnya Kodratnya begitu. sering ngomong Iya. apa gitu kan. Ketika sekarang mungkin ada apa namanya platform-platform media sosial gitu kan. Kan ini platform ini kan kadang agak men-trigger orang gitu ya. Yang seharusnya dia mungkin bisa bercerita dengan temannya secara langsung empat mata
tapi dia kayak pengen apa sih, orang pengen ngasih tahu ke semua orang gue lagi ada masalah apa-apa. Kadang begitu, mungkin ke trigger begitu gitu kan. Nah, Apalagi kemudian ketika ada platform media, media sosial, mungkin awalnya sedikit sedikit sedikit, lama-lama semakin banyak gitu kan, jadi kayak sebuah kebiasaan, jadi kayaknya enak ya ini begitu ya, ada yang tertarik kurang nih kalau nggak nulis. kalau nggak nulis nih, mungkin begitu mungkin ya kan, gitu kalau kita narik-narik apa namanya, fenomena cewek kayak gitu tuh mungkin begitu. Tapi yang bisa diaplikasi dari itu juga sebenarnya kita gimana ya, ngomongnya jadi bingung. Masa kita nasihatin istri kamu karena Sedekah ya. Iya. bersedekah Nah, sedekah. supaya bersyukur. Ini tuh enak selalu gini, ketika kan sebenarnya eh, ketidakbahagiaan itu terjadi karena salah satu dari pihak ataupun baik itu anak istri, istri suami gitu kan, Iya, iya. merasa tidak adil, ada yang tidak adil. Oke. Nah, sebenarnya ketidakadilan itu terkadang tidak disadari masing-masing pihak. Mm-mm. Nah, aneh membalancekannya itu adalah coba deh kita duduk berpikir kebaikan apa dari orang tersebut gitu. Oke. Jadi belajar untuk melihat orang itu dari sisi kebaikannya. Kebaikannya. Karena ketika setiap orang pasti ada keburukan Ada, kan. betul, ada betul. kurangnya, Ya kan? pasti ada kurangnya sih. Ketika kita fokus ke keburukannya ya akan jelek terus orang Betul, itu betul. gitu. Tapi ketika kita fokus pada kebaikannya, oh ternyata dia tuh penyayang, oh dia tuh ini ya. Jadi akan ketutup tuh keburukannya gitu. Nah, Makanya itu di Al-Quran tuh jadi apa namanya? Ketika kita ini jadi kita lebih bersyukur kan. betul. Nah, masuk hadis tuh la in sakartum la azidannakum, ya kan? Ayat Quran. Oh ya ayat Quran, sorry, ayat Quran ya kan? Salah ayat Quran, ya kan? Nah, makanya kita sering bersyukur, Ini Ustaz, gitu kan? Nah, itu. Makanya harus beristirahat. Pembedanya jelas seperti itu. Berbeda jelas. Mengakui Anda Ustaz. Nih aduh agak bingung dekatnya nih. Biarin aja itu Ustaz dulu ya. Iya, iya. Nggak usah dikat, nggak usah dikat. Ketika engkau bersyukur, Allah kasih Allah lebih. tambah. Bener kan? Betul. Makanya lebih seringlah bersyukur terhadap istri satu-satunya di rumah. Nah, Ya kalau ada 4 bersyukur lebih banyak. Jadi kalau Allah kan ini tambah agak gitu, gitu, iya. iya, Aduh, makanya. bentar agak rancu nih istri Bener juga satu-satunya ya. ya, di rumah. Di rumah. Tempat lain? Nah, Allah akan kasih lebih kalau kita Oh, bersyukur, tenang aja. Iya, iya. Enggak, tapi tadi aneh pengen masuk di masalah apa namanya, melihat kebaikan pasangan misalnya gitu ya, atau melihat kebaikan orang lain secara umum gitu kan. Kan Allah itu menarik tuh. Allah kan di Al-Qur'an bilang walatan saul fadla bainakum. Jangan kalian tutup mata atau buta dari kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini menariknya konteks ayat ini. Kalau kita baca secara utuh, konteksnya adalah atau ayat ini berbicara tentang perceraian. Jadi dalam konteks perceraian aja, yang biasanya perceraian kan pasti ada masalah gitu kan, ada masalah dan kemudian akhirnya memutuskan untuk pisah. Allah tetap nyuruh untuk jangan lupa kebaikan setiap pasangan, setiap Pasangan, orang gitu iya, kan. iya. Apalagi kalau konteksnya Baik-baik. Normal saja. baik-baik nih, aja, normal, normal iya. aja. Nah, itu Oh, lebih penting lagi gitu. Gue jadi keinget lagi. Ya. Oh iya. Ini bahaya banget. Bahaya nih. Ya kan? Tapi jujur. Tadi masalah Greenland. Tapi jujur, maksudnya gini, ketika terjadi bercerai itu kan ada tuntutan gitu kan. Iya. Tapi kalau antum baca tuntutan itu Hmm. nggak nyangka banget. Yang kita nggak sadar-sadarin ternyata Berarti harusnya tercatat begitu gitu. berarti harusnya lihat Nah. kebaikan ya. Harusnya tetap lihat kebaikan, harusnya gitu ya. Hmm. Nah tapi itu ya itu balik lagi lah, ya kan? Gocek lah. Nah itu kan Enggak, lu nggak mau bahas isi tulisan itu. Iya itu. Baru tadi ngomong gua. Jangan. Jangan. lah. Tuntutannya apa nih? Berarti kamu nggak pernah ngasih ini selama ini. Nah, kalau lu masih jawab gitu, berarti nggak tahu ini. Kita sana nggak gitu. Gue gak habis pikir kok ini sampai dimasukin ke dalam ini apa namanya istilah itu kalau itu kan tuntutan-tuntutan Iya, gitu kan. iya. Oh bisa begini gitu ya padahal. Iya. Jadi hari ini sarana curhatnya Mas Novan, jadi nggak perlu Iya. di sosial Ya, media tapi- dia curhat. Balik lagi semua tuh tetap salah suami seorang pemimpin. Intinya adalah sebenarnya kalau menurut aneh ya Iya, iya. komunikasi. Nah, itu aneh yang jelek tuh waktu gue yang pernikahan pertama itu adalah komunikasi lu buruk. komunikasi buruk. Oh, Jadi aneh merasa baik-baik aja sebenarnya mengkomunikasikan mau mantan nikah aneh lagi tuh itu buruk cara problem komunikasi gitu ini. kan. Cuman tidak menyadari ya Iya, itulah iya, iya. komunikasi. Tapi sekarang pentingnya Berarti keterbukaan. komunikasi ini bisa kalau kita balik ke
quote yang tadi itu komunikasi ini bagian dari Hal terpenting kunci kebahagiaan juga kunci dong. kebahagiaan iya, juga. Hah? Iya, Bener nggak? betul, betul, Komunikasi betul, dan betul, kesederhanaan ya kan? Jadi betul, kunci betul. kebahagiaan, salah satu kunci kebahagiaan paling paling berperan vital itu adalah Komunikasi. komunikasi. Karena kita ngambil contoh gimana bini lu bilang, udah pap kita jalan-jalan aja ke taman. Hmm. Itu kan karena komunikasi Komunikasi juga. yang baik kan. Iya. Betul. Apa ini pengalaman? Pengalaman. Iya. Sayang aku nggak punya uang. Nah, Itu kan itu kan komunikasi kan? bagaimana cara Iya, bagaimana cara menyampaikan. mengkomunikasi dengan memilih diksi yang baik. Iya, iya. Betul. Momentum. Momentum. Lu mungkin dia lagi lihat hari itu muka lu lagi nggak enak. Oh, nunggu setengah jam kali muka lu udah enak. Nah, lanjutan Betul. kayak Oh, ini udah enak pulang dari masjid kali gitu. Iya. relate Kayak habis makan apa nih, ya kan? Iya, iya. Baru relate sama yang kemarin Ya, kan. iya, Jadi harus betul. nunggu semuanya tuh nggak langsung lu betul, tidak tumpahin dimuntahkan di saat itu juga gitu. Ada masalah. Jadi ya, cara mencari kebahagiaan salah satunya adalah iya. Komunikasi. komunikasi. Insya Allah ujungnya jadi itu kan bahagian yang kita cari. Iya, iya. Sama satu lagi tuh kalau yang gue sering bilang ke bini tuh, pernikahan itu bukan masalah siapa yang paling benar, Betul. ya kan? Tapi gimana caranya kita saling merendahkan di sini dalam artian, ayo kita ada problem tadi yang di podcast yang lalu kan kita ada problem Iya. antara kita pending Hmm. atau kita selesaikan di saat itu juga kan ngelihat momentum. Nah, eh, melihat ininya saling rendah itu adalah gimana caranya kita bisa samain dulu frekuensi, kita pecahkan masalahnya, Hmm. gitu kan. Kita komunikasi tadi seperti Mas Novan bilang, kuncinya ada di komunikasi. Jadi kalau masalah bisa jadi besar karena komunikasinya jelek, Betul. atau bisa jadi enggak Menurut ada gua masalah. kan dia yang menurut saya jelek. Oh iya. Dia. Iya, iya. Kita belajar dari Mas Novan. Dari Mas Novan kita belajar untuk tidak usah belajar. Tapi kalau dipikir-pikir, kehidupan antum cakep juga buat film. Ya kenapa aneh sekarang punya PH kan itu? Oh gitu. Oh, Kalau udah ada yang sukses, cerita gue masuk. Masuk. Makanya lo kagak kasih sukses. Ini nggak bersandar, ini nggak bersandar nih. Wah, bahaya nih antum nih. Iya, benar. Jadi emang agendanya itu berapa film dulu tes ya kan. Kalau udah meledak baru riwayat hidup lu nih ya kan, based on true story. Tapi gue yakin sob kalau lu pasang riwayat hidup lu di buat cerita banyak orang relate kayaknya. Iya sih. Apalagi kalau ngomongin masalah Dekat banget komunikasi. itu, dekat Enggak banget, kan? relevansi dekat banget itu. Untuk masalah komunikasi ternyata bisa di relate-kan bahwa enggak maksudnya ternyata cara hidup yang begini itu Mm-mm. mempunyai banyak relate ke orang Ya, dengan kesalahan yang begini, dengan kesalahan kecil yang dimulai dari sebuah kesalahan kecil ternyata impact-nya besar. Impact-nya gede. Ya mungkin Pak Ram bisa ngeliat ya dari podcast ini ntar ya. Heeh, bener. Bisa bikin film Siap itu. gue mah bangsa jadi cameo doang tuh. Iya, benar. iya. Aneh lari aja deh kayak kenapa. Lari apa gitu. Gue cerita lagi blast. Pakai ya kan, ada muka gue Itu gitu. mah tayang di Sam Studio aja. Sudah tahu hasilnya. Oh Titi gak ngambil, gue gak diambil oh Titi enggak usah kayak gak usah gini enggak, ini enggak. Dari Sam Studio juga kita sewa lagi. Nah, sama Tayang YouTube aja dah. sama tadi tuh Bib yang masalah tadi kan bukan siapa yang paling benar. Sama tadi yang antum bilang tuh suami kan emang dasarnya udah kerja keras nih. Iya. Gua harus nyukupin ini kan konsepnya jadi wah suami paling banyak berkorban. Nah, di pernikahan itu juga di keluarga itu juga bukan mencari siapa yang paling banyak berkorban. Jadi Betul. laki-laki nurunin ego gitu kan. Oh, gue udah nyari duit nih. Kenyataannya kan ya emang udah Iya. tugas lu gitu kan. Iya. Gitu. Nah, sama tadi dibilang bukan siapa yang paling banyak berkorban, tapi siapa kita harus mencari konsisten nih, saling jaga perasaan suami istri Saling tadi. berkorban. Saling berkorban, ya kan? Tapi emang kenyataannya sekarang banyak yang istri yang paling banyak berkorban kan, kalau ngelihat curhat-curhat tadi Betul, itu. betul, Ya kan? betul. Iya juga ya. Iya. Betul. Kita kan nggak tahu, kita di luar, di kantor, di jalan, Iya. kita nggak tahu apa yang istri pikirin. Coba gitu. kita tanya ke dia. Nah. Kira-kira menurut lu, Relate ke menurut lu kira-kira Iya. beratan tugas lu keluar atau istri dalam rumah? gimana tuh, Bro? Nah, kalau soal kerjaan emang paling berat. Kalau kita ngeliat ya, bini di rumah tuh berat lah, kasihan dia. Karena pertama kan mikirin anak-anak, ya kan, belum mikirin kita juga segala macam kan. Antum juga mikirin anak-anak dan istri. Ya, tapi kita tuh banyak berinteraksi dengan orang lain.
Itu selanjutnya. Iya, iya, jawabannya. iya, iya, Itu iya. jawaban Sedangkan yang kita istri tunggu kan sebenarnya. di rumah aja. Cuma kalau istri keluar, kita yang pusing, Bro. Jadi ke situ. Kepala ke situ. Kalau istri mau keluar mau bilang apa dia? Keluar tuh 2 ya kan. Pegang Iya. atau belanja itu kan Oh iya pusing ya kan. Itu maksudnya ke situ. Iya, kita ini jealousan orangnya ya Iya, kan. betul. Kalau jadinya kita harus ngejaga istri kita kalau bisa lebih sering di rumah. Itu. Ya tapi kan jadi berat itu tadi kan istri di rumah Itu Iya. karena dia makanya continuity kita harus ngelihatnya punya- cuma itu aja Iya, ya kan. iya. Sementara kalau kita kan tadi lu bilang kan kita bisa itulah ketemu tugas sama kita orang. untuk mengajak mereka refreshing. Pertama. Pertama. Aman minimal ya Aman kan. dulu. Ya, Atau ya, main ya. kuda-kudaan. Istri main kuda-kudaan, Oke. sama anak juga main kuda-kudaan. Gitu, jadi Oke. adil ya kan. Itu bagian yang tadi Gitu, perlu makanya. gitu ya. Keluar Ya. kuda-kudaan lengkap Heeh. semua. Lengkap Hari ini semua. lengkap semua. hari Betul ini. betul. Ini jadi podcast agak cihuy. Iya. Untung punya nama dia. Iya. Udah masuk aja. Kalau kita blur. Awalnya saya cowok-cowok. Kotak-kotakin aja. Iya. Pakai captionnya Jepang. Kalau nggak dia pakai ini, pakai topeng yang segini tuh. Nah, kalau ini aja apa namanya? Stiker kuning. Gue pengalaman soalnya. Oke, tadi sudah, ya kan? gitu ya. Apa namanya? Menurut lu yang lebih itu istri ya. Istri berat. Nah, jadi kan gimana kita kembali ke rumah habis dari nyari nafkah gitu kan, kerja sehari-hari itu yang dibawa tuh apa gitu kan. Jangan kita lagi ada masalah di luar atau kita juga punya banyak ego ya kan, gua pulang rumah harus udah rapi nih, anak-anak harus udah mandi, udah siap. Ya nggak bisa juga kita kayak begitu kan. Pada saat kita punya masalah di luar, nggak itu tadi komunikasi nggak langsung kita ngomong kan ke istri, wah gue berantem sama orang di jalan gini, nggak perlu kan gitu. Nah. Kecuali istrinya di sebelahnya Itu lagi bawa mobil ya kan, ada yang ngelawan arah, istri sebelahnya tuh. jangan itu Ya malah kan? jangan diam-diaman kalau itu. Harus cari solusi ya kan gimana. Istrinya nyemangatin tuh kan, ayo Pak Hajar. Tapi itu balik lagi, Bro, komunikasi, Bro. Ketika kita sering di luar, istri di rumah, kita tuh harus bisa building trust. Asik, ya kan? Building trustnya dengan cara apa? Dengan cara kita ngabarin kayak, "Yang aku udah OTW ke Nah, itu kantornya Oka ya," gitu. komunikasi. Itu komunikasi makanya. Curhat "Oh, iya, ya, curhat terus ya. aku mau jalan ke kantor ya," gitu. Jadi istri itu punya gambaran lakinya tuh lagi ngapain gitu. Nah, jangan sampai kita nggak ada kabar seharian, jadi bikin istri tuh, Tapi kan bisa find my phone. Apa? Find my phone. nah, itu kan Anjay. berarti distrust. Iya, Oh, distrust. Gitu ya. Iya, nggak perlu lah kayak gitu-gitulah. Soalnya Kamu di masjid lama banget nih, ya kan? Mobilnya parkir di masjid. Bisa kayak itikaf. Oh, itikaf lagi happy hour nih. Oke, tadi masalah komunikasi kan, berarti jadi kalau rumah tangga lagi nggak baik-baik aja nih, ya relate yang tadi masalah apa namanya, tiba-tiba istri ngelihat orang curhat di sosmed gitu, kok sama kayak gue nih kejadiannya gitu kan. Terus itu jadi trigger apa namanya, kok rumah tangga orang lain begini, gua kok nggak kayak mereka gitu kan. Nah, apa namanya, ada baiknya pada saat kondisinya lagi begitu nih, seorang suami itu harus lebih ngasih porsi untuk yang kayak Rasulullah kan, sebelum ditanya lu mau cerita apa, iya kan, sebelum istrinya nanya gue mau cerita nih, lakinya dulu nih yang ngomong ya kan, ada yang mau diceritain nggak hari ini, kayak gitu kan. Jadi komunikasinya bisa dibangun dari hal-hal seperti itu. Ya kita capek keluar pasti kan, belum di jalanan dengan ya segala atau macam enggak suaminya aja yang mulai, tapi dia memulai dengan obrolan yang out of nowhere aja dulu. disenangi Iya. oleh istrinya gitu. Oke. 20.000 kata sehari itu penting banget itu. Lu harus menggali supaya istri lu tuh keluar 20.000 Keluar, kata. Karena kalau udah keluar itu happy lah dia. Oke. Iya, walaupun- Kalau udah keluar happy. Walaupun Bener, agak bener. telat-telat dikit itu 20 hari 20.000 kata keluar udah happy dia. Apalagi sekarang ada ChatGPT kan, tinggal ngeprom aja. Tolong Enggak kan? Iya. Yang kira-kira bini gua doyan. Kita buat obrolan, ya kan? Ya benar, ChatGPT kan dibayar buat itu. Iya. Lu kasih gue solusi. Tapi lu ngajak ngobrol bini, jangan lu debatin. Oh iya ya sayang, iya ya. Padahal walaupun udah bener, walaupun lu lebih bener, pokoknya tetap lu iyain aja. Gitu. Karena lu dulu gitu. Sebuah Pas lagi tips. istri ngomong, Oh lu dulu gua lu masih ngotot. mending kayak Karena begitu. gua Soalnya jaga izah. Rasa laki-laki. Masih laki-laki. Kalau ngadepin perempuan ya kita juga harus
perempuan Itu selalu sekarang benar. berubah kan itu, Iya sekarang kan? berubah. Itu sebenarnya kita udah dididik dari SMA loh. Kakak kelas selalu benar. Itu pasal 1 kan. Kakak Ke pasal 2 bila kakak kelas salah, ingat pasal 1. satu. Sekarang lo udah nikah, istri selalu benar. Oh iya. Bila istri salah, ingat pasal 1. Itu yang paling benar, Bro. Oke. Itu Itu base rumusan dari supaya lu sekarang nikah 5 tahun berjalan aman itu. Iya, menuju 6 tuh udah begitu Oh. sekarang. Gitu, Bro. Dan ingat dul. Pokoknya kita ngikutin Rasulullah Penting punya, ya kan? Hmm. Selama itu tidak bertentangan dengan ketakwaan dan keimanan, biarin aja istri lu mau ngapain dah, gitu. Istilahnya gitu, Bro. Tapi kalau udah sholatnya zuhurnya 2 rakaat, itu lu harus marah. Begitu. Skip nih. Subuhnya 3 rakaat, lu ancem dia, gitu. Tapi selebihnya dia mau masang sofa di atas, mau bikin balik segala macam, biarin aja, Bro. Biarin aja, gitu. Di sini kalau di rumah kan ketawa karir. Ya kalau di sini kan bebas gitu. Iya, bener. Asal nggak ditonton sama bini lu aja. Nggak mau ngasih lagi nih. Nah, gue bingung adalah lu nemuin istri di mana yang sholat subuh 3 rakaat. Makanya kalau sampai kayak begitu kan, awan. Oh iya benar. Enggak, tapi itu yang semalam gue sempat ngobrol sama Abdul sedikit. Nggak kuat orang di IG atau di YouTube gitulah. Ngobrol nggak penting dengan istri itu penting. Oh, benar-benar. Itu bagian entah itu melewat via chat GPT yang kita siapkan skrip 20.000 atau segala macam, tapi ngobrol tidak penting dengan istri itu penting. Iya. Tuh Dan catat. satu lagi, Bro, istri itu harus jadi orang pertama yang bisa mendapatkan sesuatu ketika lu dalam posisi terbaik. Wih, Jadi ketika lu mampu untuk istilahnya ini lu dalam. mampu untuk beliin dia tas, lu harus dia jadi orang yang pertama lu kasih gitu. Yang kedua Ya. baru istri kedua. Iya, itu kalau ada. Oke. Misalnya lu lagi mampu buat umrohin dia dengan paketan yang terbaik, berangkatin gitu. Sama lu juga, jangan biarin sendiri umrohnya. Menarik nih, menarik ini menarik. Jadi dia tuh lu perlakukan seperti Tapi gue setuju. queen lah. Gue setuju. Setuju, Tapi jangan setuju. dikeluarin semuanya dah, ntar lagi Iya. dah Nanti podcast lagi. ada bagian lagi. Aja ini kan menit sekarang, ntar besok Iya. hari beda lagi masalahnya.